Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia beliaulah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sampai detik ini. Salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Satifah Lianti Putri, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Qur'an untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ibu Susi Satrani. Baik, yang perlu kita ketahui pertama itu adalah apa itu mukjizat. Jadi, kata mukjizat berasal dari kata a'jaza, yu'jizu, dan i'jaz, yang memiliki arti membuat seseorang atau sesuatu menjadi lemah dan tidak berdaya. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, mukjizat berarti peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Namun, dari pengertian-pengertian yang telah disebutkan di atas, definisi mukjizat yang relevan dalam pembahasan ini adalah ayat atau tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mengungkapkan ketidakmampuan seluruh makhluk, meniadakan seluruh kemampuan makhluk untuk menciptakan semisalnya, dan dibuktikan melalui kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dilakukan oleh segala sesuatu yang berada di langit dan di bumi. Definisi ini berdasarkan pada surah Al-Ankabut ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين, yang artinya, dan orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah, dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Selanjutnya kita harus mengetahui apa itu kemukjizatan. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa mukjizat merupakan bentuk isim fa'il. Jadi kata kemukjizatan yang dalam bahasa Arab yaitu i'jaz merupakan derivasi yang sama namun berupa isim masdar yang menunjukkan arti bentuk mukjizat atau dengan arti dasarnya berupa melemahkan atau membuat sesuatu tidak mampu. Kemudian pada perjalanan selanjutnya kata Al-Quran menjadi terma tetap untuk kitab suci umat Islam yang dikenal luas oleh masyarakat baik muslim maupun non-muslim. Tetapi ketika Al-Quran menjadi terma tetap, justru menimbulkan problematika. Al-Quran dalam timbangan ilmu logika merupakan bagian dari unsur partikular dari wahyu, sebagaimana Taurat, Injil, dan Zabur, yang lain dari semua jenis wahyu. Sebagaimana diketahui dalam ilmu logika, setiap unsur yang partikular tidak dapat didefinisikan dengan definisi yang komprehensif. Selanjutnya kita harus mengetahui apa-apa saja macam-macam mukjizat. Jadi di sini ada dua macam bentuk mukjizat yang berdasarkan pada sifatnya. Yang pertama ada mukjizat yang bersifat material. Apa sih mukjizat yang bersifat material itu? Jadi mukjizat yang bersifat material yakni dapat dicerna oleh panca indera, namun melawan hukum alam.
Mukjizat yang bersifat ini diturunkan sebelum masa Nabi Muhammad SAW, seperti pada masa Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Melihat hal ini dapat disimpulkan bahwa keajaiban yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam dapat dicerna oleh panca indera manusia, tetapi secara logika hal ini sangatlah mustahil dan melawan hukum alam. Yang kedua, ada mukjizat yang bersifat rasional. Jadi, mukjizat yang bersifat rasional itu yaitu yang semuanya dapat dicerna melalui daya nalar. Setiap manusia menerimanya sesuai dengan kemampuan daya paham, nalar, dan kemampuannya untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Menurut Imam As-Suyuti, bahwa sebagian besar mukjizat yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW ini adalah mukjizat yang berbentuk rasional. Karena kecerdasan dan kemampuan dan kesempurnaan pemahaman mereka, dan karena syariat ini akan tetap abadi pada lembaran sejarah umat manusia sampai kiamat, maka Al-Quran dispesifikasikan dengan mukjizat akal yang abadi. Tujuannya agar dapat dianalisis oleh mereka yang mempunyai penalaran. Selanjutnya, kemukjizatan Al-Quran dalam tahapan tentangan ayat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang dimiliki atau yang terdapat di dalam Al-Quran. Berarti bukti kebenaran yang datang bukan dari luar Al-Quran. Contohnya, dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi tahap-tahapan tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang yang meragukan kebenaran Al-Quran sebagai firman-Nya dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Dan Nabi Muhammad menantang orang Arab agar membuat semisal dengan Al-Quran melalui 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama, ayat yang berisi tantangan Allah. Yang pertama ada Quran surah Al-Isra ayat 88 yang artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Maka untuk tahap yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan tantangan itu dengan firman-Nya, sebagaimana tercantum dalam Quran surah Hud ayat 13, yang artinya bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran, lalu dikatakannya bahwa itu dari Tuhan. Katakanlah, kalau demikian maka datangkanlah 10 surah saja yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah jika kamu memang benar dalam tuduhan kamu. Dan tahapan yang ketiga, Allah tetap menantang mereka, tetapi lebih ringan daripada tantangan-tantangan sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam Quran surah Yunus ayat 37 yang artinya, atau patutkah mereka berkata, dia Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar tuduhan kamu itu, maka buatlah 1 surah semacamnya, dan panggillah siapapun yang dapat kamu panggil selain Allah jika kamu benar dalam tuduhanmu. Ketiga tahapan tersebut diturunkan Allah ketika Nabi Muhammad masih berada di Mekah, dan Allah menurunkan wahyu yang berisi tentang tantangan tahap yang keempat kepada Nabi Muhammad ketika berhijrah ke Madinah, sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah walau 1 surah yang lebih kurang semisal dengan Al-Quran. Ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar dalam keraguanmu. Jadi, manusia tidak boleh meragukan kebenaran Al-Quran, karena Al-Quran itu yang terdapat dalam Al-Quran itu memang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Selanjutnya, segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama itu ada segi bahasa. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu merasa kagum dan terpesona,
Kehalusan ungkapan bahasanya membuat banyak di antara mereka masuk Islam. Seperti masuk Islamnya sahabat Umar bin Khattab, beliau masuk Islam dikarenakan membaca petikan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya dari segi ilmiah, para pakar selalu berusaha meletakkan metodologi ilmiah untuk mengikat rantai fenomena-fenomena yang saling berkaitan dalam kehidupan dan di alam semesta ini. Selanjutnya, yang terakhir ada dari segi tasyri'. Al-Quran menjelaskan pokok-pokok akidah, norma-norma, sopan santun, undang-undang politik, ekonomi, sosial, serta hukum-hukum ibadah. Tentang akidah, Al-Quran mengajak kita umat manusia pada akidah yang suci dan tinggi, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, serta meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Jadi, perlu kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, dan kemukjizatan Al-Quran tidak dapat diragukan lagi. Al-Quran juga berfungsi sebagai sumber landasan hukum pertama bagi kehidupan manusia, dan kemukjizatan Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh apapun, karena dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar semua dibahas pada Al-Quran. Demikian sedikit penjelasan saya mengenai kemukjizatan Al-Quran. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.